Hi guys, welcome to my channel. Ini nih pertanyaan 1000 umat sih sebenarnya. Lagi seru nih kata bucin gitu ya. Kita nggak enakan sama orang, orang akhirnya seenak-enaknya sama kita. Hijab datang ke psikolog tuh gila. Semangat terus, jangan patah semangat. Kita nggak sendirian, kita bersama di sini. Hai guys, welcome to my channel. Nama gue Nita, saat ini gue tinggal di Melbourne, Australia. Dan hari ini gue akan bercerita, karena Nita bercerita adalah topik dari YouTube gue. Gue akan bercerita tentang kesehatan mental. Jadi untuk kalian yang belum tahu, 10 Oktober adalah World Mental Health Day, yaitu Hari Kesehatan Mental Sedunia. Untuk kalian yang mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang apa sih kesehatan mental itu dan mungkin tentang toxic relationship, stay tune karena kita akan bahas itu dengan orang yang memang sudah expert di bidangnya, yaitu Mbak Nena Mawarsari. Mbak Nena ini adalah psikolog terhits di Bali. Sebelum aku pindah ke Melbourne, aku sempat tinggal di Bali selama kurang lebih 2 tahun. Dan seperti orang lain pada umumnya, gue punya masa ups and down sampai waktunya gue harus bertemu dengan psikolog dan juga psikiater. Disitulah gue berkenalan dengan Mbak Nena secara psikolog pribadiku yang sangat kusayangi dan membantu aku selama melewati masa-masa sulit di Bali. Oke, so kita mulai aja. Hai Mbak Nena, apa kabar? Baik. Makasih ya makasih udah mau bantuin aku di YouTube channel hari ini. Dengan senang hati Nita, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Berkat Mbak Nena juga menjadi lebih baik. Saya Nita juga. Mbak Nena sekarang lagi di mana? Ini lagi di ruang praktek, Mbak Nena 1 jam lagi ada sesi sama klien. Jadi sejam ini sesi Mbak Nena buat semua yang dengar channel YouTube-nya Nita. Yeay, thank you udah nyiapin waktu. Mbak Nena sekarang prakteknya ada di mana aja sih? Tetapnya itu di Rumah Sakit Wangaya, di Polipsikiatrinya. Cuma kalau praktek swastanya di Denpasar Mental Health Center, itu di Jalan Padang Gajah nomor 8 di Denpasar. Oke, aku alumni situ. Mbak Nena, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya tentang topik kita hari ini. Sebenarnya aku pengen yang nonton YouTube ini juga tahu basically tentang kesehatan mental. Jadi sebenarnya ya Mbak ya, mungkin ada yang nggak tahu nih, psikolog sama psikiater bedanya tuh apa sih? Ini nih pertanyaan 1000 umat sih sebenarnya nih. Iya. Kadang juga mereka yang buat appointment bingung, aku harusnya ketemu psikolog atau psikiater, dan apa sih beda keduanya. Kita bicara persamaannya dulu deh. Persamaannya itu sama-sama objeknya menangani masalah kejiwaan pada seseorang. Perbedaan dasarnya adalah seorang psikiater adalah seorang dokter yang mengambil spesialis kesehatan jiwa, disebutnya titelnya SPKJ atau psikiater panggilannya. Sedangkan psikolog, basic ilmunya adalah sarjana psikologi, kemudian dia mengambil spesialisasi untuk klinis, yang klinis itu juga terbagi lagi tuh, ada klinis dewasa, remaja. Kebetulan Mbak Nena ambilnya, dewasa, remaja, dan anak gitu. Mbak Nena ngambilnya remaja, dewasa gitu. Dan dia disebutnya psikolog karena mengambil spesialisasinya psikolog, jadi sarjana psikologi, sedangkan dokternya adalah ngambil sarjana kedokteran dulu gitu. Nah, kemudian dalam praktiknya sehari-hari, seorang psikiater itu pendekatannya secara biologi gitu. Makanya pengobatannya pun juga menggunakan farmakoterapi, jadi menggunakan obat, karena memang itu faktor biologi memang butuh untuk keseimbangan hormonal, neurotransmitter, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau psikolog itu berfokusnya kepada perubahan perilaku dan fungsinya. Jadi pendekatannya menggunakan psikoterapi, begitu kira-kira.
Oh, oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang di sini tahu ya, mau mau konsultasi kemana dulu untuk, permasalahan yang mereka alami. Sebenarnya basically, psikiater juga lebih ke pendekatannya yang bisa ngeresepin obat itu adalah psikiater. Mhm, Ya, kalau kalau Mbak Nena sendiri lebih ke terapi gitu kan ya, untuk psikolog? psikoterapi. Nah, cuman kalau untuk case-case tertentu, obat saja nggak cukup nih. Oke. Psikoterapi aja juga kadang-kadang nggak cukup lama, angka lebih baik kalau misalkan keduanya berjalan beriringan. Psikoterapinya lancar beberapa sesi, obatnya juga nggak putus, itu jauh lebih baik perubahan ke arah yang baik, membaiknya. Tapi Mbak, kira-kira nih yang bikin orang merasa bahwa dia punya gejala penyakit mental nih. Orang yang dinyatakan bahwa kamu punya penyakit mental itu ada ciri-cirinya kayak gimana sih? Ya, sebenarnya di sini kata kuncinya adalah hendaya perilaku sini. Hendaya itu artinya adanya gangguan ya, gangguan dalam perilaku dalam beraktivitas, bekerja dan berpikir begitu. Jadi kalau misalkan sesekali kita marah, sesekali kita sedih itu belum berarti orang tersebut mengalami gangguan mental ya. Tetapi kalau misalkan hal tersebut sudah mengganggu aktivitasnya sehari-hari dan itu bahkan berminggu-minggu, itu sudah dapat dikatakan dia sudah mengalami gangguan mental karena ada hambatan dalam beraktivitas karena gangguannya tersebut. Oh, oke. Kalau misalnya dari psikolog sendiri, terapi-terapi yang biasa diberikan kepada pasien, klien, disebutnya apa nih? Pasien, klien, klien. Lumayan sih. Nah, kalau misalnya klien yang datang ke psikolog, kira-kira terapinya biasanya yang dikasih tuh apa aja sih, Mbak? Oke, step by step ya. Hmm? Kadang-kadang ini orang awam berpendapat ngapain lu datang ke psikolog cuma ngobrol doang. Itu Ya. kan kadang-kadang begitu. Nah, padahal sebenarnya dalam proses mengobrol itulah yang disebut dengan psikoterapi sedang berjalan. Yang pertama kali datang ke psikolog adalah asesmen. Asesmen itu jangan heran kalau misalkan si kliennya akan ditanya-tanya apa keluhannya, adakah penyerta fisik yang sakit, bagaimana hubungannya dengan keluarga, gimana pekerjaannya, gimana uh, apa namanya masa kecilnya gitu. Nah itu asesmen sehingga kita menemukan bahwa psikodinamikanya si klien ini seperti apa. Kemudian di asesmen itu juga ada psikotes. Psikotes itu ibaratnya kita sakit, kemudian dicek lab. Kita juga harus tahu isi pikir kita melalui psikotes itu. Nanti didapatkan bagaimana kepribadian kita, kemudian kapasitas intelektual kita, adakah penurunan dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru si psikolog itu bisa menegakkan diagnosa. Apa diagnosanya dan kemudian kesepakatan karena bicara tentang psikoterapi ini tentu bicara komitmen. Nggak bisa datang ke psikolog pas lagi galau doang, nggak akan ada perubahan gitu. Berarti ada kesepakatan supaya ada perubahan perilaku yang signifikan gitu. Jadi misalnya nih di awal akan cerita gitu. Psikoterapi yang tepat buat kamu adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi di awal mula kamu luapkan dari segala keluhanmu melalui journaling. Dari journaling itu kemudian nanti ada beberapa psikoterapi lainnya. Kalau memang di fungsi keluarganya dirasa kurang, dia bakal ada family terapi. Kalau misalkan hubungan dengan pacarnya yang bermasalah, bakal ada couple terapi. Dan kalau misalkan dia masalahnya karena tidak mau berteman, dia lebih kecanduan dengan gadget, mungkin akan ada juga semacam yoga, kemudian olahraga, dan lain sebagainya. Nah, di situ komitmen, apakah terapi ini akan dijalani sampai tuntas enggak gitu. Ada juga hipnoterapi gitu. Nah, kalau misalkan dirasa sudah ada perubahan perilaku, perubahan itu yang akan dikuatkan. Ibaratnya kalau dia sudah tumbuh bibit unggul, itu yang bakal disiram dipupuk sehingga hal-hal yang tadinya menghambat, hal-hal yang menyebabkan dia merasa buruk dan lain sebagainya itu tersingkirkan dan kemudian tergantikan dengan pola perilaku yang baru. Nah itu pentingnya komitmen dalam psikoterapi gitu nih. Oke, kalau misalnya ini kan bicara komitmen, kira-kira standarnya sendiri kayak Mbak Nena, biasanya orang yang datang ke psikolog untuk menemukan sebuah kelihatan gitu ada perubahannya tuh kayak minimal berapa kali sih Mbak? Ketemunya, pendekatannya itu biasanya rata-rata berapa kali? Minimal sih 4 kali.
maksimal 8 kali. Dan itu pun sebenarnya nanti ketika selesai sesi dia ada resumenya. Biasanya ada kayak rapotannya. Ah, Perilaku-perilaku apa sih yang sudah berubah. Jadi itu pentingnya kenapa kita perlu komitmen sampai selesai gitu. Kecuali memang di awal cuma pengen bertukar pikiran, pengen sharing saja, itu nggak apa-apa. Karena nggak ada perubahan perilaku yang diharapkan. Tapi untuk case-case tertentu diharapkan perubahan perilaku itu ada misalnya adiksi, kemudian misalnya panic attack, kemudian kasus-kasus bipolar, kepribadian ambang itu perlu banget komitmen untuk perubahan perilakunya. nah, tadi kan sempat ngobrol tentang kayak hubungan dengan pacarnya gitu ya. Sekarang kan akhir-akhir ini banyak kayak toxic relationship nih, pacarku toxic nih, temenku toxic nih. Aku mau tahu lebih lanjut dong, toxic relationship itu sebenarnya kayak apa sih, Mbak? Toxic itu kan kata dasar atau artinya itu racun ya, hubungan beracun. Jadi kalau hubungan beracun itu berarti salah satu dari pasangan tersebut tidak merasakan manfaat dari hubungan yang dijalani, alias dia menderita. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang lagi seru nih kata bucin gitu ya, ini Ya. budak cinta gitu ya. Atas dasar cinta gitu, rela aja ngejalanin hubungan yang toksik gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sedang menyimak acara Nita ini pernah mendengar kata emotional blackmail gitu ya. Sebenarnya kondisi perilaku pasangan yang manipulatif. Ya, dia membuat pasangannya merasa bersalah, merasa bertanggung jawab, merasa takut, ya, dan secara tidak sadar. Misalnya nih, aku bakal mati kalau kamu misalnya jalan sama tuh cewek. Jadi nggak boleh bergaul dengan ngancem bakal mati. Kemudian kamu harus bertanggung jawab untuk kehidupan aku. Kemudian yang berikutnya misalnya sudah mulai mengganggu privasi. Artinya dia harus wajib lapor, isi HP-nya harus diperiksa, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian diancam. Misalnya nih, dia punya foto-foto yang privasi lah ya, berdua gitu. Kalau diputusin bakal disebar ke sosmed atau dia bakal lapor ke atasannya atau ke tempat kerja. Nah itu sudah merupakan ciri-ciri emosional blackmail yang marah kepada, bukan marah lagi, bahkan sudah termasuk kategori hubungan yang toksik, yang beracun. Nah untuk bisa keluar dari situasi itu kita tanya lagi deh, hubungan ini apa khawatir dengan kesehatan mental kita enggak? Kemudian apakah kamu layak dan berharga untuk mendapatkan pasangan yang seperti ini untuk jangka panjangnya? Itu sih kira-kira. Kalau misalnya tadi kan kayak pacaran. Nah, kadang-kadang kita juga kayak punya teman-teman yang posesif gitu kan, yang merasa bahwa kita harus menjadi satu-satunya teman mereka. Itu termasuk hubungan toksik juga berarti? Pemaksaan kan, misalnya nggak boleh bergaul dengan teman yang lain, atau misalnya dia insecure ketika melihat temannya lebih sukses, lebih berhasil, lebih bisa maju gitu. Jadi begitu lihat seseorang maju dia langsung bikin kayak fitnah, kemudian mengganggu kenyamanan di tempat kerja. Nah ini merupakan toksik di tempat kerja. Kerap membicarakan masalah pekerjaan di grup kantor juga merupakan toksik ya, karena itu kan sebenarnya sudah ranah pribadi. Misalnya nih, kamu cuti kemana aja, asik ya liburan, kita semua pada sibuk di sini. Itu kan hal-hal yang sebenarnya haknya karyawan itu sudah cuti, tapi itu dibahas lagi di grup kerja, di grup kantor gitu. Itu juga toksik, atasan yang toksik seperti itu contohnya. Ini kayaknya banyak sih di Indonesia yang kayak gini. Kayak aku nggak cuma sekali merasakan yang kayak gini. Nah, kalau untuk tapi kan untuk keluar dari lingkungan yang toksik itu kan nggak gampang ya. Maksudnya apalagi untuk lingkungan kerja yang punya toxic boss kayak gitu karena di satu sisi mereka butuh uang, butuh pekerjaan, tapi di satu sisi mereka tersiksa berada di situ. Ada saran nggak Mbak? Kira-kira ada kiat jitu apa yang bisa mereka ucapkan dengan hormat dan juga sopan, tidak menyinggung, tapi untuk cukup jangan ganggu aku lagi gitu. Yang pertama sadari dulu bahwa kita ini mengalami kondisi yang sudah toksik. Karena kalau yang nggak sadar itu yang nggak tahu harus gimana, seolah-olah kita berhak untuk diperlakukan seperti itu. Yang kedua, asertif itu sangat penting sekali. Asertif itu apa?
kondisi di mana kita berani mengutarakan pendapat dan pikiran kita tanpa rasa bersalah. Enak nggak ya? Nah, kita nggak enakan sama orang, orang akhirnya seenak-enaknya sama kita. Iya benar. Nah, itu asertif ya, asertif berani bilang nggak. Misalnya begini, kayak tadi deh contohnya atasan ngasih pekerjaan di luar job desk, kemudian dia ketika kita sudah sesuai prosedur, dia cuti dan lain sebagainya, dia bahas itu di kantor. Kita bisa bilang, maaf Bu, saya sudah mengikuti prosedur untuk cuti, mohon tidak dibahas masalah pribadi di grup ini. Itu boleh sih, kan kata-katanya sopan, kita kan nggak yang ngamuk-ngamuk ya, nggak yang kasih stiker-stiker yang kasar atau segala macam, kan enggak. Maaf Ibu, saya kurang nyaman, maaf Ibu, saya merasa kurang seret kalau misalnya ini dibahas di grup kantor. Kalau Ibu misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, boleh japri saya. Itu mungkin hal yang lebih baik, dan itu menunjukkan bahwa kita nggak nyaman, sehingga orang yang melakukan itu mungkin berpikir 2 kali, wah ini nggak bisa diajak macam-macam di tempat di grup, berarti kan dia punya batasan, itu bagus. Jadi prinsipnya gini, mending kita nggak disukai orang lain tapi kitanya nyaman, daripada kitanya nggak nyaman untuk demi disukai sama orang lain. Worth it mana kesehatan mental kita orang lain, nge-treat orang lain gitu. Bener-bener itu seleksi alam ya, orang lain yang suka sama kita. Iya. Thank you banget Mbak Nena sharingnya hari ini. Kira-kira Mbak Nena punya pesan-pesan apa nggak nih untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang kalut atau masih ragu untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater? Mungkin Mbak Nena ada saran. Kita ini kan terdiri dari jiwa dan raga ya nih. Kadang-kadang yang kita kasih makan enak, raga aja. Dan kita kasih makeup, parfum ya, yang kita kasih olahraga cuma raga aja. Kita jarang sekali nge-treat jiwa kita ini dengan baik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa jiwanya capek, jiwanya udah lelah, kemudian udah penuh ya, jangan takut untuk datang ke psikolog atau psikiater, karena saat ini orang-orang udah pada maklum ya, udah pada aware dengan kesehatan mental. Nggak lagi dicap datang ke psikolog tuh gila ya, karena awal-awal bilangnya gila gitu ya. Punya masalah mental nggak selalu masalah gila ya, sulit tidur, cemas, itu sudah mulai keluhan-keluhan mental juga, kemudian burnout dan lain sebagainya. Nah, jadi datang ke psikolog atau psikiater itu bukan lagi hal yang tabu. Silakan bicarakan masalah kesehatan mental ya, untuk mendapat penanganan yang lebih tepat lagi gitu. Tapi kalau enggak, misalnya carilah support system yang bisa kira-kira mendengarkan kamu tanpa ngejudge lagi, tanpa menghakimi atau misalnya ngeblame lagi, karena itu juga bakal menambah kondisi jadi nggak baik. Thank you banget Mbak Nena, semoga sukses terus. Terima kasih sekali lagi udah ngeluangin waktu, udah memberikan pengetahuan untuk kita semua tentang kesehatan mental hari ini. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi topik yang lain ya. Sip, kita siapin untuk topik selanjutnya. Thank you Mbak Nena, selamat bertugas hari ini. Bye. Ya, itu tadi perbincangan aku bareng Mbak Nena di Nita Bercerita tentang kesehatan mental hari ini. Semoga ini memberikan pengetahuan dan manfaat yang besar untuk teman-teman yang nonton YouTube channel episode kali ini. Dan untuk kalian, pesanku bagi kalian yang merasa kalut, merasa butuh bantuan, butuh bicara dengan seseorang, jangan takut, jangan ragu. Kamu bisa langsung cari tahu tentang psikolog atau psikiater yang ada di sekitar kalian, dan usahakan untuk membantu diri kalian. Dan jangan lupa, kesehatan batin, kesehatan mental itu penting sekali. Gak cuma physically kamu harus sehat, tapi mentally kamu juga harus siap. Semangat terus, jangan patah semangat. Kita nggak sendirian, kita bersama di sini. Dan untuk kalian yang punya saran, kritik, dan juga apapun, bisa komen di bawah untuk membuat kita semua lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, jadi kamu bisa lihat YouTube channelku setiap hari Sabtu. Bye, sampai berjumpa di Sabtu depan. Thank you guys.